Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 11 Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pemasukan dan sistem pembuangan, serta bagaimana cara merawat sistem pemasukan dan sistem pembuangan. Nah, sistem pemasukan dan sistem pembuangan adalah sistem yang sangat vital atau sangat penting pada sepeda motor. Sebab ada dua sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem pemasukan pada mesin sepeda motor. Nah, pada gambar berikut kita bisa lihat beberapa komponen utama pada sistem pemasukan. Nah, yang pertama yaitu air filter atau saringan udara. Nah, saringan udara ini komponen yang berfungsi untuk menyaring udara dari luar yang akan disuplai ke ruang bakar sebelum melewati proses pencampuran dengan bahan bakar bensin pada bagian karburator atau throttle body pada sistem injeksi. Sebab jika udara yang akan disuplai tidak disaring terlebih dahulu, maka akan sangat berbahaya jika partikel-partikel debu dan pasir ikut masuk ke ruang bakar, karena bisa saja menggores bagian-bagian dalam komponen mesin. Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu karburator. Untuk sistem karburator yang sistem konvensional ini berfungsi untuk mencampur udara dengan bensin sesuai dengan perbandingan campuran yang ideal. Nah, namun jika ini merupakan throttle body pada sistem injeksi, fungsinya sebagai tempat injektor. Nah, perbedaan injektor dengan karburator yaitu injektor menyemprotkan bensin sesuai dengan volume yang sudah ditentukan atau di setting terlebih dahulu. Nah, sedangkan karburator fungsinya untuk menyuplai bensin tergantung dari daya hisap piston itu sendiri, walaupun di sini sudah ada settingan juga. Nah, kemudian ada intake manifold di bagian sini. Nah, ini sebagai penghubung antara karburator atau throttle body dengan kepala silinder. Nah, sebab jika karburator atau throttle body langsung terhubung dengan kepala silinder, maka panas yang dihasilkan mesin akan langsung merambat ke karburator atau throttle body dan bisa saja merusak komponen karburator atau throttle body itu sendiri. Nah, di situ fungsi intake manifold yaitu sebagai perantara atau penyekat. Nah, komponen selanjutnya yaitu inlet valve atau katup masuk. Nah, fungsinya sebagai pintu masuk untuk menyuplai campuran bahan bakar bensin dengan udara menuju ruang bakar. Nah, kemudian selanjutnya nih pada gambar berikut yaitu sistem pembuangan pada sepeda motor. Nah, sistem ini fungsinya untuk menyalurkan pembuangan sisa hasil pembakaran bahan bakar. Nah, komponen-komponennya yaitu yang pertama outlet valve atau katup buang. Nah, ini fungsinya sebagai pintu keluar ketika hasil sisa pembakaran akan dibuang menuju knalpot. Nah, kemudian komponen selanjutnya yaitu exhaust pipe atau pipa knalpot. Nah, ini fungsinya menyalurkan sisa hasil pembakaran atau gas buang dan juga untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran pada
ruang bakar agar meminimalisir panas yang berlebih pada bagian ruang bakar atau kepala silinder. Kemudian komponen selanjutnya itu muffler atau knalpot itu sendiri. Nah, jika pada motor 2 tak, muffler biasanya di sini terdapat saringan-saringan di dalamnya. Sebab pada motor 2 tak, bahan bakar bensin bercampur dengan oli langsung, sehingga gas buang yang dihasilkan partikelnya lebih padat. Jika tidak disaring, maka gas buang yang dikeluarkan sangat mengganggu dan menghasilkan polusi udara. Nah, namun pada motor 4 tak, biasanya pada muffler ini atau knalpot ini di dalamnya hanya terdapat peredam saja yang biasanya kita sebut glass wall. Nah, gunanya untuk meredam suara yang dihasilkan mesin ketika proses pembuangan gas buang. Kemudian cara merawat sistem pemasukan dan pembuangan. Nah, untuk merawat sistem pemasukan dan sistem pembuangan tidaklah terlalu sulit. Nah, yang pertama, sering-seringlah memeriksa keadaan filter udara setiap 3 bulan sekali. Nah, jika hanya berdebu, maka bersihkan dengan kuas yang lembut dan dengan udara yang bertekanan sedang. Nah, untuk saringan udara yang terbuat dari elemen kertas, dan ganti setiap 15.000 km sesuai anjuran pabrik. Namun untuk saringan udara yang terbuat dari busa itu bisa dicuci, kemudian dikeringkan. Nah, sedangkan untuk saringan udara yang terbuat dari stainless itu juga bisa dicuci dan bahkan bisa dipakai untuk seumur hidup, asalkan sering dirawat dan tidak sampai berkarat. Nah, kemudian cara selanjutnya bersihkan karburator atau throttle body injektor menggunakan biasanya carbo cleaner. Jadi cukup disemprotkan di bagian-bagian lubang-lubang saluran bahan bakar dan udara. Kemudian semprot dengan menggunakan udara bertekanan tinggi dari kompresor agar kerak dan kotoran yang menempel bisa dibersihkan dengan mudah. Kalau kemudian cukup dikeringkan. Nah, selanjutnya pada bagian sistem pembuangan ini sangat sederhana, khususnya motor 4 tak sangat minim perawatan. Nah, cukup dibersihkan karat-karat di bagian luar agar menjaga pipa knalpot tidak mengalami keropos hingga kebocoran menggunakan sikat dan peluntur karat biasanya. Nah, namun pada knalpot motor 2 tak, biasanya jika asap yang dihasilkan sudah terlalu pekat, biasanya knalpot akan dibedah ke tukang las. Nah, jadi ketika dibedah, kemudian dibelah, dibuka, lalu kerak-kerak di bagian dalam yang menempel pada saringan itu dibersihkan semua. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terus semangat belajar di rumah. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.